Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut menceritakan selanjutnya. Sebelum itu, Mimin menginformasikan mohon bantuannya untuk like, comment, and subscribe di channel Mimin ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke cerita. Setelah dia masuk ke dalam kamar, Zen bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke arah pintu kamar Gia. Zen bisa mendengar bahwa Gia sedang menangis. "Maafkan aku, Gia. Setelah ini aku berjanji akan menebus semuanya padamu. Terima kasih telah bertekad akan membesarkan anakku. Tapi aku berjanji, aku takkan membiarkanmu membesarkannya seorang diri. Jika saatnya tiba, aku akan menemani kalian," lirih Zen dalam hatinya. Saat mendengar dia menangis dan Zen tahu dia sangat terpukul. Zen pun melangkahkan kakinya untuk keluar dari apartemen Gia. Saat berjalan ke basement, ada beberapa orang yang mencurigakan. Zen bersikap senormal mungkin, berpura-pura tak menyadari. Beruntung, saat dia belum datang, dia sudah menyimpan CCTV secara diam-diam di apartemen Gia. Saat di dalam mobil, dia masih merasa diikuti. Dan benar saja, orang-orang yang tadi berada di basement mengikuti dirinya sampai ke mobil. Ia bisa bernapas lega saat orang-orang tadi mengikutinya. Setidaknya Gia aman. Zen pun kembali memacu mobilnya untuk kembali ke perusahaannya. Aku akan menikah besok. Siapkan segalanya," perintah Zen saat menghampiri Mark yang berada di mejanya. "Menikah? Besok? Apa kau bercanda, Zen?" Mark menjawab dengan nada terkejut. Bagaimana bisa ia mempercayai ucapan Zen yang akan menikah? "Aku akan menikahi dia. Urus semuanya sekarang dan jangan bertanya lagi," seru Zen saat Mark terlihat akan kembali membuka mulutnya. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Zidan pun turun dari kamarnya untuk mengambil charger ponselnya yang ia letakkan di dalam mobil. Saat turun, ia melihat Albert akan keluar dari mansion. Namun, yang membuat Zidan heran, Albert keluar secara diam-diam. Zidan yang curiga akhirnya menghentikan langkahnya. Tiba-tiba, ia penasaran pada Albert yang keluar tengah malam. Beruntung, dia sudah mengambil kunci mobil saat Albert sudah melewati pintu dan keluar dari mansion. Zidan pun mengendap-endap mengikuti langkah Albert. Zidan semakin mengerutkan keningnya kala melihat Albert menaiki mobil tanpa supir.
karena setahunya Albert tak pernah menyetir sendiri. Karena rasa penasaran menderanya, Zidane pun menaiki mobilnya dan mulai mengikuti Albert. Rupanya Albert pergi karena mendengar kabar dari anak buahnya bahwa Josh hampir saja melarikan diri. Ya, setelah Josh hampir saja bebas dan tinggal selangkah lagi keluar dari tempat penyekapannya, anak buah Albert yang tadi dikurung Josh di kamar mandi pun berteriak dengan keras. Saat anak buah Albert mendengar teriakan, mereka pun langsung mencari Josh ke sekeliling rumah. Dan mereka menemukan tempat Josh bersembunyi. Albert yang mendengarnya merasa geram. Ia pun berpikir harus menangani Josh seorang diri. Tanpa Albert sadari, ada mobil yang mengikutinya sedari tadi. Zidane berusaha menjaga jarak agar ayahnya tak menyadari bahwa ia mengikutinya. Apalagi ia memakai warna mobil yang mencolok. Kening Zidane mengkerut bingung saat melihat Albert mendatangi sebuah rumah. Saat Albert turun, ia pun ikut turun. Tapi sayang, gerbang itu langsung ditutup kembali kala Albert masuk. Zidane pun dengan perlahan mendekat ke arah rumah itu. Ia mencari celah untuk mengintip. Saat dia sudah mendapatkan celah untuk melihat ke dalam, matanya membulat sempurna saat Albert berbicara dengan seseorang yang sedang terikat di kursi. Setelah Josh ketahuan melarikan diri, anak buah Albert tak membawa Josh ke ruang yang selama ini Josh tinggali. Mereka mengikat Josh di kursi dan menunggu Albert datang. Karena suasana yang sepi, Zidane bisa mendengar apa yang Albert bicarakan. Tak lama, dia mendengar ucapan Albert pada orang yang sedang diikat, yang tak lain adalah Josh. Zidane menutup mulut saat mendengar kebenaran yang selama ini dia curigai tentang dirinya dan Z. Tak perlu menunggu hasil tes DNA keluar. Dia sudah mengetahui jawabannya. Tiba-tiba tubuhnya terasa lemas. Dia bergidik. Ia tak sanggup lagi mendengar kebenaran dari mulut Albert. Ia pun memutuskan untuk pulang. Saat Zidane akan berbalik, dia menginjak daun kering. "Siapa di sana?" teriak salah satu anak buah Albert. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Mimin, bye-bye.